Тили-тили, мам, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили, мам, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Hai, perkenalkan nama aku Rangga. Aku berasal dari Gresik. Aku baru saja lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah. Aku mendaftar di salah satu kampus yang ada di Bandung dan kabar baiknya aku diterima di kampus tersebut. Di Bandung aku tinggal di sebuah kos yang lingkungannya cukup baik. Kosan itu terdapat 5 kamar dan semua kamar terisi semua. 5 orang yang ada di kos ini semua sedang berkuliah. Namun tidak ada dari kami yang berkuliah di satu kampus yang sama. Perbedaan itu tidak membuat kami sulit untuk berkenalan. Bahkan bisa dibilang kami berteman dengan baik dan akrab. Pada suatu hari kami berlima berniat untuk liburan. Dan rencananya kami juga mengajak pacar kami masing-masing. Setelah semua berkumpul, kami langsung memutuskan untuk berangkat menuju tempat liburan. Tidak ada feeling yang aneh ketika kami berangkat. Sampai di pertengahan jalan, temanku yang bernama Danu yang berboncengan dengan pacarnya Siska mengebut ingin melewati mobil semen. Namun dari arah berlawanan terdapat truk tronton yang melaju sangat kencang. Maka tabrakan pun tak terelakkan, sehingga Danu dan Siska terlindas oleh truk tronton tersebut. Pada waktu kecelakaan itu, aku tepat berada di belakang mereka. Sehingga aku dan pacarku sangat jelas melihat detik-detik Danu terlindas truk tronton dan Siska yang terseret oleh mobil semen. Sangat ngilu dan syok aku melihat kejadian itu. Sampai-sampai pacarku ini pingsan dibuatnya. Singkat cerita, jenazah Danu dan Siska dimakamkan ke daerah asalnya masing-masing. Danu dimakamkan di Lampung dan Siska dimakamkan di Jakarta. Kami semua diselimuti rasa sedih yang sangat mendalam karena kehilangan teman baik. Aku memutuskan untuk mengajak teman-teman kos mengadakan tahlilan kecil-kecilan untuk mendoakan Danu dan Siska. Keesokan malamnya kami berempat bersama pacar-pacar kami mengadakan tahlilan. Kami membaca Yasin di kamar Zeki, karena kamar Zeki berada paling depan. Setelah tahlilan selesai, pacar kami pun memutuskan untuk pulang. Pacarku dan pacar Zeki memakai motor sendiri, sedangkan pacar Pras dan Sultan mereka tidak memakai motor. Maka dari itu Pras dan Sultan harus mengantarkan pacar mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah Pras dan Sultan pergi, aku langsung menuju kamarku. Aku memainkan handphone dan tidak sengaja tertidur. Beberapa saat kemudian aku terkejut bangun karena Zeki mengetuk pintu kamarku. Woi, enggak! Aku sambil mengucek-ucek mata membukakan pintu kamarku. Ada apa, Zek? Aku mau beli makanan nih. Kamu mau ikut nggak? Nggak, Zek. Aku nitip aja ya. Jawabku pada Zeki. Oh, oke. Ntar aku beliin nasi goreng ya. Jawab Zeki sambil berlalu meninggalkanku. Oke lah, jangan lama ya. Jawabku sambil berjalan keluar kamar. Aku teringat kalau belum melaksanakan sholat isya, jadi aku langsung menuju ke kamar mandi yang ada di luar kamar untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai berwudhu, aku dikagetkan dengan kedatangan Pras dan pacarnya Ratu. Woi Pras, kau udah balik aja? Gak jadi nganterin Ratu? Tanyaku sambil berjalan menuju kamar. Kamu mau sholat gak? Tanya Pras yang tidak menjawab pertanyaanku tadi. Iya nih. Aku belum sholat isya, jawabku sambil berbalik menatap Pras. Kita sholat jamaah bareng yuk, sekalian nih sama Ratu, kata Pras sambil memulai berwudu. Oke deh, aku duluan ke kamar ya, jawabku sambil lanjut berjalan menuju kamar. Sesampainya di kamar, aku menggelar sejadah dan aku dikagetkan dengan kedatangan Pras dan Ratu yang tiba-tiba. Kok cepet banget wudunya? Tanyaku pada Pras dan Ratu. Mereka berdua hanya diam dan langsung menempati syaf sholatnya masing-masing. Aku masih berpikiran positif pada mereka,
dan langsung melaksanakan sholat. Pada saat itu yang menjadi imam adalah aku. Rakaat pertama dan kedua berjalan seperti biasa. Namun waktu sujud di rakaat ketiga, pada saat aku berdiri dari sujudku, aku merasa Pras dan Ratu tidak ikut berdiri. Aku pun berdehem untuk memberi isyarat ke mereka, namun tidak ada suara atau pergerakan yang terdengar. Pada saat ruku, aku mencoba melihat ke belakang dari sela-sela kaki, dan betapa terkejutnya aku melihat orang yang ada di belakang bukan Pras dan Ratu, melainkan itu adalah sosok Danu dan juga Siska. Aku mencoba melanjutkan sholat sampai selesai. Walau tak bisa kupungkiri, badanku waktu itu sangat lemas dan kaki serta tanganku bergetar. Setelah selesai sholat, aku mencoba berbalik ke belakang, berharap sosok itu hilang. Namun ketika aku berbalik, apa yang aku pikirkan ternyata salah. Sosok Danu dan Siska masih berada di sana. Aku terkejut dan refleks mengundurkan badanku sampai menempel ke tembok. Enggak. Coba lihat telingaku. Telingaku hilang, enggak. Hidungku juga hilang. Kata Siska berkata lirih kepadaku. Rangga, tolong carikan jari-jariku. Tolong, enggak. Kata Danu sambil merintih kepadaku. Betapa mencekam kejadian pada malam itu. Badanku sangat lemas sampai aku tidak bisa mengangkat tubuhku sendiri untuk berlari. Aku melihat seluruh badan Danu berlumuran darah dan salah satu kakinya hilang. Keadaan Siska juga tak kalah menyeramkan. Mukanya sangat hancur dan banyak darah di tubuhnya. Bau anyir darah sangat pekat tercium di dalam kamarku. Kita sudah beda alam, dan aku tahu kalian bukanlah Danu dan Siska. Pergi kalian, pergi! Jawabku sambil berteriak, dan pada saat itu juga aku tak sadarkan diri. Gak, bangun woi. Gak, nih makanannya udah aku belikan, kata Zeki sambil mengucang-ucang badanku. Danu, jangan Danu! Teriakku yang terbangun dari pingsan. Lah, kenapa enggak? Kamu pingsan, kata Zeki yang juga terkejut mendengar teriakanku. Danu, tadi ada Danu dan Siska di sini, jawabku sambil menggoyangkan tubuh Zeki. Kamu didatangi Danu ya? Jawab Zeki sambil membantuku untuk bangun. Woi, apaan nih? Ada apa? Tanya Pras yang berlari dari pintu depan yang diikuti oleh Sultan. Aku ceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami tadi kepada ketiga temanku. Setelah mendengar ceritaku, Sultan mengajak kami semua untuk tidur di satu kamar saja, dan kami memutuskan untuk tidur bersama di kamar Zeki. Kalau perkiraanku benar, berarti ada bagian tubuh Danu dan Siska yang masih tertinggal di TKP, kata Pras sambil menggelar kasur di kamar Zeki. Iya ya, mungkin aja tuh. Terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Kata Zeki. Lapor polisi aja, celetuk Sultan yang sudah merebahkan dirinya di kasur. Ngawur kamu. Kalau kita cerita kejadian yang dialami Rangga tadi ke polisi, paling kita disangka gak waras, Tan. Kata Pras sambil mendorong bahu Sultan. Sudah. Sekarang tidur. Jam 3 siang sepulang kuliah kita kumpul di kos untuk membahas masalah ini, kata Zeki pada kami bertiga. Aku ada rapat organisasi besok cuy, kata Sultan. Aduh, kamu Tan, sok sibuk banget sih. Masalah ini lebih penting tahu. Izin sekali nggak apa-apa kali, kata Zeki yang sedikit kesal dengan Sultan. Setelah perdebatan kecil itu, kami pun berusaha untuk tidur. Aku yang habis mengalami kejadian menyeramkan tadi sangat sulit untuk tidur. Bahkan untuk memejamkan mata pun aku tak sanggup. Kulihat ketiga temanku sudah tertidur pulas, dan
Zeki, Zek, bangun! Bisikku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Zeki. Apaan sih enggak? Jawab Zeki yang sedikit kesal karena aku membangunkannya. Shh, itu Zek, dengar, ada yang ngetuk pintu kamar nih. Jawabku sambil erat memegang tangan Zeki. Hah? Iya ya? Tan, Sultan, Pras, ayo bangun woi, kata Zeki sambil mencoba untuk membangunkan Sultan dan Pras. Duh, apaan sih, berisik banget, kata Sultan sambil bangun mengucek-ngucek matanya. Shh, kataku sambil menutup mulut Sultan. Ada apa woi, kata Pras yang sedari tadi sudah bangun. Coba dengar, ada yang mengetuk pintu tuh, kata Zeki memberitahu Pras dan Sultan. Ya Allah, astagfirullah, siapa tuh yang ngetuk pintu kamar malam-malam gini? Kata Sultan yang langsung loncat memeluk Pras. Pintu depan gak lupa dikunci kan? Kali aja itu maling yang masuk karena pintu depan gak dikunci, kata Pras sambil mengernyitkan dahinya. Sudahlah, pintu depan sudah aku kunci tadi, jawab Zeki. Terus siapa? Jangan-jangan itu Danu dan Siska lagi, kata Sultan yang makin erat memeluk Pras. Apaan sih Tan? Gak usah meluk-meluk deh. Aku bukan gay tahu, risih, kata Pras yang jengkel karena Sultan makin erat memeluk Pras. Sudah, gak usah berantem. Kalau mau tahu, kita buka aja pintunya, kata Zeki yang sedikit kesal melihat tingkah Pras dan Sultan. Jangan Zek, aku takut, kataku sambil memelas pada Zeki. Tenang gak apa-apa kok. Dan udah Siska kan teman kita juga, kata Zeki yang berdiri menuju pintu kamar. Memang di antara kami berempat, Zeki lah yang kuat mentalnya. Dia tidak begitu takut dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hantu atau semacamnya. Tolong. Terlihat sosok Danu dan Siska berada di depan kami. Seperti sebelumnya, kondisi Danu dan Siska nampak seperti yang kulihat sewaktu selesai sholat tadi. Aku, Sultan, dan Prasyok lalu mundur sampai menempel tembok kamar. Dan Zeki kulihat dia juga mundur beberapa langkah, namun wajahnya tetap berusaha untuk tenang. Iya Dan, Sis, kalian tenang di sana ya. Besok kami usahakan semampu kami untuk mencari bagian tubuh kalian yang masih tertinggal, jawab Zeki yang terdengar suaranya juga bergetar berbicara pada kedua sosok itu. Keesokan harinya setelah pulang dari kampus, kami menuju ke TKP. Di sana kami langsung berpencar untuk mencari bagian tubuh dari Danu dan Siska. Woi, udah hampir maghrib nih, kita pulang aja yuk, celetuk Pras pada kami. Iya nih, sudah hampir gelap. Horor juga kan gelap-gelapan di sini. Mana nggak bawa senter lagi, kata Sultan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Gimana nih Zek? Sudah mau gelap dan kita juga belum menemukan anggota tubuh mereka, tanyaku pada Zeki. Oke, lebih baik kita pulang aja dulu. Dan kita lanjut besok pagi. Kan besok weekend, jadi kita bisa dari pagi cari tubuh mereka, kata Zeki kepada kami bertiga. Kami pun pulang menuju kos. Pada malam itu kami memutuskan untuk tidur bersama di kamar Zeki. Pada awalnya tidak terjadi gangguan apapun. Sampai pada pukul 2.30 malam, Pras terbangun karena dia ingin buang air kecil. Zeki, kata Pras sambil membangunkan Zeki. Ada apa Pras? Saut Zeki yang masih setengah sadar. Temenin aku ke toilet dong, aku mau buang air kecil nih, sudah gak tahan, kata Pras yang sambil menggoyang-goyangkan badannya karena menahan ingin buang air kecil. Yaelah, ada-ada aja kamu. Ya udah yuk, kata Zeki sambil berdiri dan berjalan menuju pintu. Pras pun mengikuti Zeki dari belakang.
dan Pras langsung masuk ke toilet. Setelah Pras selesai buang air kecil, mereka berdua berjalan kembali menuju kamar. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat di depan pintu kamar Zeki terlihat sosok Danu dan Siska seolah sedang menunggu mereka berdua. Ucap sosok Danu kepada kami. Seketika Pras bersembunyi di balik punggung Zeki. Iya Dan, kami sudah berusaha mencari bagian tubuh kalian. Namun hari ini kami belum menemukannya. Besok pagi kami akan mencari kembali bagian tubuh kalian yang belum ditemukan. Jawab Zeki yang sangat tegas pada sosok Danu. Setelah Zeki berkata seperti itu, sosok Danu dan Siska menghilang. Keesokan harinya Zeki berencana untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Karena Zeki merasa kalau hanya kami yang mencari bagian tubuh itu, pasti akan sulit menemukannya. Pagi itu kami langsung berangkat ke kantor polisi dan menceritakan semua kejadian yang kami alami beberapa hari ke belakang. Syukurnya pihak kepolisian menerima dengan baik cerita kami itu, dan mereka hari itu juga mengirimkan beberapa petugasnya untuk pergi ke TKP. Singkat cerita, kami bersama pihak kepolisian sampai di TKP. 3 jam kami mencari di TKP namun tak menunjukkan hasil. Namun setelah 7 jam pencarian, akhirnya kami menemukan satu anggota tubuh seseorang dan sampai akhirnya kami sudah menemukan semua bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh itu langsung diamankan pihak kepolisian untuk dites DNA. Hal itu memastikan apakah memang benar bagian yang ditemukan itu adalah milik Danu dan Siska atau bukan. Beberapa hari berselang, pihak kepolisian pun mengabari kami kalau memang benar semua bagian tubuh yang kami temukan itu memang benar milik Danu dan Siska. Kami pun sangat senang mendengar kabar baik itu. Dan bagian tubuh itu diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga Danu dan Siska. Selang beberapa hari kemudian, almarhum Danu dan Siska mendatangi kami lewat mimpi. Di mimpi itu, kami melihat Danu dan Siska penampilannya tidak seperti yang kami lihat dulu. Kondisi mereka pada saat itu seperti Danu dan Siska selagi masih hidup. Mereka tersenyum kepada kami dan mengucapkan terima kasih. Itulah terakhir kali kami melihat sosok Danu dan Siska. Dan di hari-hari berikutnya kami menjalani hidup seperti biasa tanpa ada gangguan dari sosok Danu dan Siska. Bahkan kamar kos yang ditempati Danu dulu sudah diisi oleh orang lain, yang membuat kosan kami semakin ramai. Selamat jalan Danu, Siska. Semoga amal ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin.